Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmi Budiarti dari PAI 5C, NIM 18531151. Saya akan mempresentasikan tentang sentralisasi dan desentralisasi pendidikan. Yang pertama, sentralisasi pendidikan yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua sistem tersebut dipraktikkan tidak berlaku secara ekstrim, tetapi dalam bentuk kontinum dengan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau lokal. Dalam hal ini juga berlaku dengan manajemen pendidikan di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam UU SPN 1989 bahwa pendidikan nasional itu diatur secara terpusat atau sentralisasi, namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat atau yang disebut dengan desentralisasi. Hal tersebut cukup beralasan karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga memperoleh kekurangan yang memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan mengurangi sisi negatif. Pengelolaan pendidikan tersebut memadukan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Sentralisasi Pendidikan yaitu ekonomi manajemen, memusatkan sesuatu wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau berada di satu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi itu banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi itu di mana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Kelebihan dan kekurangan sentralisasi pendidikan itu di Indonesia sebagai negara berkembang dengan sebagai kesamaan ciri sosial kebudayaan, juga kesamaan sistem sentralisasi yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggara pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya baik kehidupan anak dan lingkungannya. Yang ketiga yaitu konsep dasar desentralisasi pendidikan di Indonesia itu sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintah daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pusat dan daerah, dan terdapat pula pada PP Nomor 45 Tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP Nomor 8 Tahun 1995. Menurut Undang-Undang Nomor 22, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Adapun alasan yang mendasari perlunya desentralisasi itu ada 6, yaitu yang pertama mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas, yang kedua mengkomodikasikan terwujud prinsip demokrasi, yang ketiga mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang, yang keempat memberi peluang untuk manfaat potensi daerah secara optimal, yang kelima mengakomodasi kepentingan politik, yang keenam mendorong pentingnya kualitas produk yang kompetitif. Desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah yaitu daerah. Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah (ODA) yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruh oleh pemerintah pusat. Ada 3 hal yang berkaitan dengan organisasi desentralisasi pendidikan, yaitu pembangunan masyarakat demokrasi, pengembangan sosial kapital, dan pengembangan daya saing bangsa. Yang pertama masyarakat demokrasi, atau dalam bahasa kita namanya masyarakat madani atau civil society. Lain mengakui hak asasi manusia, masyarakat madani adalah suatu masyarakat
suatu masyarakat yang terbuka di mana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakat sendiri. Yang kedua, pengembangan sosial kapital, yaitu para ahli ekonomi seperti Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998, menekankan kepada nilai-nilai demokrasi sebagai bentuk sosial kapital yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan kehidupannya lebih manusiawi. Yang ketiga yaitu pengembangan daya saing di dalam suatu masyarakat demokratis sehingga anggotanya dituntut partisipasi yang optimal dalam pengembangan kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan desentralisasi pendidikan. Dari beberapa pengalaman di negara lain, kegagalan desentralisasi diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi kemungkinan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai. Yang kedua, kurang jelasnya pembatasan rinci wewenang antara pemerintah pusat. Yang ketiga, kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Keempat, sumber daya manusia yang belum memadai. Kelima, kapasitas manajemen yang belum memadai. Yang kelima, restrukturisasi kelembapan daerah yang belum matang. Keenam, yang terakhir, pemerintah pusat secara psikologi kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.